Pada hari ini tanggal 1 Februari 2020. Hari ini saya akan bahas tentang satu pribadi. Saya kasih namakan pria sejati yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan lihat dari kisah seorang yang Alkitab berkata bahwa seorang yang sangat tulus, yaitu Yusuf. Yusuf diperanakan dari Yakub, namun tetap saja dia tetap disebut keturunan Daud dan Abraham. Tetapi Yusuf adalah, Alkitab berkata dia adalah seorang yang tulus. Daripada kita basa-basi, kita akan lihat buktinya di ayat 19. Matius pasal 1 19 berkata seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dari pembacaan tadi mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat tulus. Ini menandakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus. Alkitab saja mengakui Yusuf seorang tulus. Apalagi manusia di sekitarnya palingan mengenal Yusuf seorang yang sangat tulus. Atau sebaliknya, manusia belum tentu mengenal Yusuf sebagai seorang yang tulus. Namun Allah melihat, Allah tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus. Dari mana kita bisa tahu kalau Yusuf adalah seorang yang tulus? Dari Alkitab mengatakan bahwa dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Itu adalah menunjukkan ketulusan kepada Maria. Dia tidak ingin mencemarkan nama istri atau seorang wanita. Ternyata pria seperti ini dikatakan atau saya kasih namakan pria sejati. Bagaimana kita mau mengetahui si pria itu adalah seorang pria yang sejati? Ada beberapa hal yang dapat membedakan antara pria sejati dan pria yang biasa-biasa. Ya, kalau kita melihat dari tema saya atau renungan pagi saya kali ini adalah pria sejati. Bagian pertama yang akan saya bahas adalah pria sejati memiliki ciri khas. Yang pertama, memiliki ketulusan hati. Ternyata ketulusan hati itu sangat penting. Semua pria tidak mungkin memiliki ketulusan hati. Hanya yang namanya pria sejatilah yang akan memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang memang benar-benar sejati. Karena apa? Hati yang seperti itu tidak mungkin mau merugikan orang lain, tidak mungkin mau menguntungkan satu orang, tidak mungkin mencemarkan nama seseorang, apalagi pasangan hidup. Itu belum bisa. Kalau pria sejati, beda dengan pria bukan sejati, pria biasa. Ada yang bisa mencari untung, ada yang bisa membuat dirinya sombong, ada yang bisa membuat dirinya orang lain lebih di bawah daripada dirinya, atau dia bisa menyepelekan sang pasangan hidup atau sang istri, atau dia bisa membuat mencemarkan nama istrinya di depan muka umum. Nah, itu bukan pria yang sejati. Tapi pria yang sejati adalah mereka yang menjaga pasangan hidup. Mereka yang menjaga komitmen bersama-sama. Mereka yang menjaga hubungan bersama-sama agar hubungan mereka tidak
hancur atau tidak retak oleh setiap persoalan. Apalagi seorang Yusuf yang mau menerima sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin sekali. Apalagi itulah sebabnya dia mau menceraikan istrinya dengan diam-diam. Maksud itu diketahui oleh Tuhan, sehingga hala ataupun juga malaikat datang melalui mimpi. Namun satu hal yang dapat bisa kita pelajari bersama-sama adalah seorang yang tulus hati itu, si Yusuf bermaksud. Ini maksud yang sangat baik menurut Tuhan. Karena ada pertimbangan yang dilakukan oleh seorang Yusuf, pria sejati. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah dia tidak mau mencemarkan istrinya di depan muka umum, atau tidak mau mencemarkan nama istri. Itu adalah maksud yang sangat baik. Karena apa? Ada pria-pria yang bisa mengatakan, kau hamil dari mana? Kau tidak punya suami, saya saja belum bersetubuh, kau langsung hamil. Itu kan secara manusia kan bisa berkata seperti itu. Tetapi seorang pria yang sejati tidak mungkin langsung mengatakan di depan muka pasangan hidupnya. Tidak mungkin langsung menuduh dia, kamu dari mana seperti ini. Tapi dia akan mencari jalan keluar. Seperti Yusuf, dia bermaksud diam-diam, tidak ingin mencemarkan nama istri. Ini yang sangat luar biasa. Jadi Yusuf adalah seorang yang sangat tulus. Jadi pria sejati memiliki ketulusan hati dalam segala sesuatu. Apalagi terutama dalam mengelola keluarga, ataupun disebut juga dengan dalam rumah tangga atau pasangan hidup. Itu bagian pertama yang membuat pria sejati adalah memiliki ketulusan hati. Yang kedua, kita akan lihat dari pembacaan ini. Ketiga, maksud yang dipertimbangkan oleh Yusuf diketahui oleh Allah, sehingga ayat 20, 21, 22 saya akan membacanya. Ayat 20 firman Tuhan seperti ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya menamakan ayat 21 dan 22, pria sejati adalah pria yang menerima segala tantangan atau segala hal, tanpa menyalahkan si ini, si itu, karena ini, karena itu. Jadi pria sejati bisa menerima apapun, namun bisa mengolahnya dengan hikmat dari Tuhan. Itu adalah pria yang sejati. Pria sejati tidak mungkin menolak segala sesuatu langsung-langsung. Dia akan bisa mampu melihat segala sesuatu untuk mempertimbangkan maksud-maksud tersebut. Kalau kita lihat tadi saya sempat mengatakan bahwa apabila malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi, ini kan tidak masuk akal ya kalau secara pikiran atau logika kita manusia. Kok tidak bersetubuh dengan Maria kok langsung hamil? Kita lihat ayat 25 itu. Kalau berbicara tidak bersetubuh. Ayat 25, Matius pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini sesuatu yang sangat aneh menurut kita. Tapi
sangat luar biasa bagi Yusuf. Dia mampu menerima itu. Dia tidak menyalahkan si Maria, kok dapat anak dari mana, kok bisa terjadi seperti ini. Tidak menyalahkan si Maria. Alkitab tidak berbicara kalau Yusuf menyalahkan si Maria. Nah, itu menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pria yang sejati. Jadi, bagi kita laki-laki ataupun seorang pria, tidak segan-segan ataupun tidak mungkin dan belum tentu semua pria menerima hal-hal seperti ini. Itulah sebabnya Yusuf mengajari kita untuk menerima segala hal dan mampu melihat apakah itu masalah yang sangat serius atau tidak, apakah bisa mengelola atau apakah bisa masalah tersebut bisa berakhir dengan baik atau tidak, sampai kapan. Ini yang menjadi satu hal yang dapat mempertimbangkan dan mempelajari dengan baik dalam hal seperti ini. Jadi ternyata menerima segala sesuatu dan mempertimbangkan segala sesuatu itu sangat baik. Apalagi, namun yang biasanya terjadi adalah maksud tersebut yang seperti yang dipertimbangkan oleh Yusuf itu jarang dilakukan oleh seorang pria. Apalagi mempertimbangkan ataupun menerima segala sesuatu, menerima segala masalah dari orang lain. Orang lain punya masalah mau tanggung dari orang lain, itu kan sesuatu yang tidak mungkin bagi laki-laki. Apalagi orang lain punya masalah, kok masa kita yang mau tanggung masalah tersebut? Itu kan tidak mungkin. Tapi Yusuf mampu menerima itu. Ini anak ini berasal dari Tuhan, tapi dia mampu menerima anak tersebut ini sebagai anaknya. Mengakui sebagai anak, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah pria yang sejati. Tidak mungkin semua laki-laki menerima hal seperti ini. Ya, itulah sebabnya Yusuf mengajari kita untuk kita menerima semua hal dan pertimbangkan maksud-maksud hal tersebut seperti yang dilakukan oleh si Yusuf. Jadi Yusuf adalah seorang pria yang sejati. Dari mana kita tahu? Yang pertama kita tahu dari ketulusan hati. Kemudian kedua kita tahu dari hal-hal seperti dia menerima Yesus sebagai anaknya. Jadi mampu menerima segala hal, terutama menerima Yesus mengakui sebagai anaknya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu hal kedua yang saya bahas. Kemudian hal ketiga yang saya bahas di sini adalah di ayat 24. Matius pasal 1 ayat 24 bunyi firman Tuhan seperti ini. Saya baca dari ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan maka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah bangun dari tempat tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Berbuat seperti. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ini sangat luar biasa. Jadi yang ketiga saya kasih namakan pria sejati memiliki hati yang mau taat. Iya, taat. Mentaati apa kata malaikat Tuhan walaupun itu dalam mimpi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, hal ketiga. Hal ketiga ini dia taat walaupun malaikat Tuhan berbicara melalui mimpi. Apalagi mungkin langsung datang nampak kepadanya. Itu mungkin langsung
Yusuf percaya dan berbuat. Ini hanya dalam mimpi saja kok Yusuf bisa percaya. Menurut kita mungkin berpikir bahwa kok mimpi saja kok Yusuf bisa percaya sih. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tapi ingat bahwa Yusuf tetap percaya. Karena Yusuf tahu bahwa itu adalah bukan kata-kata yang sembarangan. Yusuf tahu bahwa mimpi yang datang melalui malaikat Tuhan adalah mimpi yang tidak sembarangan. Mimpi yang tidak pernah dimimpi sebelum-sebelumnya. Mimpi seperti ini tidak mungkin datang sembarang-sembarang. Atau bisa saja kita menamakan mimpi tersebut adalah penampakan. Jadi langsung saja malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Namun Alkitab berkata bahwa melalui mimpi. Tetapi Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu artinya bahwa Yusuf adalah seorang yang taat. Seorang yang taat. Jadi taat melakukan perintah malaikat. Sesudah bangun dari tidurnya, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu kalau tadi saya sempat bahas bahwa mau mengambil Maria sebagai istri, mau menerima Yesus sebagai anak itu sesuatu yang harus pertimbangkan baik. Tapi Yusuf mau menerima itu. Jadi Yusuf adalah seorang yang taat. Taat menaati perintah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu bukan sembarang-sembarang datang. Tapi malaikat Tuhan datang dari Allah. Itulah sebabnya Yusuf mau menerima itu. Jadi Yusuf taat pada malaikat Tuhan walaupun melalui mimpi. Jadi ketaatan itu juga menunjukkan bahwa pria yang sejati. Taat pada malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dia mau menerima atau menjaga nama baik daripada si Maria. Kalau seandainya Yusuf tidak mengambil Maria sebagai istrinya, mungkin saja Yusuf adalah bukan seorang yang tulus, bukan seorang yang taat. Yusuf menjaga si Maria sebagai pasangan yang berasal dari Tuhan. Karena ada maksud-maksud yang tidak baik, sehingga malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi supaya dia menerima Maria sebagai istrinya. Itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya bagian ketiga ayat 24 berkata itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Yusuf adalah seorang yang sangat menjaga pasangan hidup, sangat menjaga perkataan daripada malaikat Tuhan, sehingga dia mampu menerima semua itu. Jadi bagian ketiga saya bahas di sini di pagi hari ini adalah tentang ketaatan. Nah, ketaatan kita kepada Tuhan itu sampai di mana? Kalau kita pelajari dari si Yusuf terbukti. Yusuf taat hanya mimpi saja. Kalau sekarang ini kita tidak pernah melihat Yesus. Namun ketaatan kita sampai di mana? Kita taat sampai kita akan mati, taat sampai kapan, itu kita belum tahu. Tapi ketaatan kita harus terbukti. Itulah sebabnya pentingnya kita taat kepada Tuhan, taat kepada perintah firman Tuhan, dan taat melakukan setiap firman Tuhan. Itu sangat penting. Jadi ketaatan itu akan terbukti ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita mendengar firman Tuhan tentang ketaatan, apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengar firman Tuhan? Ketika kita taat pada hal-hal kecil, tentu kita juga akan taat pada hal-hal besar. Kalau kita pelajari dari si Yusuf,
dia taat pada malaikat melalui mimpi itu sederhana. Tapi pada akhirnya dia taat mau menerima Maria sebagai istri, mau menerima Yesus sebagai anak kandung. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di renungan pagi hari ini saya memberikan 3 poin dari pria sejati. Jadi pria sejati memiliki ciri khas daripada 3 bagian ini. Pria sejati memiliki bagian pertama adalah ketulusan hati, tulus. Kemudian bagian ketiga menerima segala sesuatu tanpa menyalahkan siapa-siapa. Yang bahas di sini adalah Yusuf menerima Maria sebagai istri dan Yusuf juga menerima Yesus sebagai anak. Dia menerima 2 bagian. Yang bagian ketiga saya berikan poin adalah pria sejati memiliki ketaatan. Taat terutama kepada Tuhan dan juga kepada keluarga, kepada anak, kepada segala pekerjaan, taat melakukan semua bagian-bagian yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga pria sejati akan dilihat dari 3 bagian tersebut. Itulah sebabnya dari renungan pagi hari ini saya bahas 3 bagian. Dan ada banyak hal yang harus kita bahas, tapi di renungan pagi hari ini saya bahas seperti ini 3 bagian. Terima kasih Anda yang akan mendengarkan pembahasan saya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Pada hari ini tanggal